Ini adalah konten yang kalian tunggu-tunggu. Kali ini kita mau bahas tentang PSU tier list versinya ARS. Tonton sampai habis. Oke, jadi di konten kali ini kita mau bahas tentang beberapa topik yang menarik mengenai power supply. Jadi kebetulan Aldi kemarin sudah sempat nyari-nyari beberapa topik-topik yang sekarang lagi rame. Seperti kalian tahu, ini kan sekarang ada standar baru di power supply, ada ATX 3.1, PCIe 5.0. Sertifikasinya juga baru. Sertifikasi juga sekarang juga ada PPLP. Ada PPLP, terus ada apa ini Cybernetics, terus ada juga 80 plus. Jadi itu cukup banyak bahasan-bahasan yang kita bisa bahas dalam konten kali ini ya. Jadi Aldi, mungkin kita mulai dari topik yang pertama di PSU tier list. Ini apakah bisa jadi acuan buat kita user sebagai user? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai PSU tier list ini, saya rasa ini perdebatan yang cukup ramai di grup. Jadi ini perdebatan tidak pernah ada habisnya ya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang PSU tier list, sebenarnya yang lebih pantas membuat tier list itu adalah reviewernya. Ya, jadi kalau misalnya memang itu ada tier list, kalau saya pribadi saya lebih prefer reviewernya yang membuat, karena mereka lebih tahu apa yang mereka tes dan apa yang mereka lakukan dan standar seperti apa yang mereka bikin gitu loh. Yang jadi masalah ini selama ini kan cukup banyak tier list yang memang dibikin oleh orang-orang lain yang menyadur dari berbagai website ya. Dan seperti kalian tahu, atau review orang lain ya. Jadi seperti kalian tahu, kalau kita bicara review itu kan setiap orang punya metode pengetesan masing-masing. Peralatannya pun juga berbeda-beda. Dan itu akan menghasilkan hasil yang pasti akan berbeda. Saya tidak akan ngomong sama karena saya punya dua osiloskop yang berbeda merek, itu pun juga yang mereknya sama tapi berbeda seri, itu pun juga hasilnya bisa berbeda ripple-nya. Jadi itu kalian gambaran dari itu aja bisa terlihat ya bahwa akan ada perbedaan seperti itu. Jadi saya lebih prefer kalau kita bicara tier list ya berarti orang yang memang melakukan pengetesan itu dia mengklasifikasikan produk itu dari hasil pengetesannya dia. Tapi kalau terlepas dari orang-orang lain yang mungkin menyadur dari berbagai review, ya anggaplah itu sebagai sebuah masukan buat kalian untuk dipertimbangkan, tetapi itu bukan menjadi satu nilai mutlak yang bisa menentukan apakah power supply itu beres apa enggak. Itu dari kalau kita bicara kumpulan data review produk ya. Tapi seperti kalian tahu, power supply itu di depan kita ini ada banyak power supply, kalian bisa lihat seperti ini ya. Power supply itu walaupun dia misalnya datang dengan satu seri yang sama, belum tentu apa yang ada di Indonesia ataupun apa yang ada di Asia itu bisa sama seperti yang ada di Eropa ataupun yang di Amerika. Produksinya beda. Jangankan kita bicara itu, ini aja contoh paling gampang seperti SPG ini. Ini kalau kita buka yang versi 3.1 dan 3.0-nya, padahal kalau kita bicara secara seri kan sama ya. Perbedaannya cuma ada di ATX 3.0, 3.1. Secara struktur dalam tuh semuanya sama persis, komponennya sudah berbeda. Jadi kalau kita bicara pengetesan, ya yang bisa menentukan itu benar-benar beres apa enggak ya ketika dites di negara yang sama. Dengan memang komponen yang sama persis yang kamu pakai gitu loh. Karena kalau sudah beda pun juga kita nggak bisa ngomong barang itu apakah kualitasnya akan sama apa enggak. Karena yang namanya elektronik itu sewaktu-waktu dia bisa berbeda hasilnya kalau misalnya memang barang itu produksinya mungkin ada yang berbeda di batch tertentu. Karena tidak ada yang berani menjamin kan. Belum lagi kondisi listriknya tiap negara. Betul, dengan kondisi kelistrikan kalau kita bicara standar listrik di luar negeri itu beda lah sama yang standar listrik ada di sini ya. Jadi seperti kalian tahu kalau di Amerika kan 115 volt, Inggris 230 kurang lebih sama seperti di sini. Di Jepang 110. Terus kalau di negara-negara lain juga berkisar 220 sampai 230. Tapi kalau untuk Indonesia listriknya kan dari 150 sampai 250. Tergantung kalian hidup di mana, di kondisi mana bisa naik dan turun setiap waktu atau kapanpun bisa naik turun. Nah itu kan juga mempengaruhi umurnya power supply gitu loh. Jadi ini hal yang cukup sulit dan hal yang cukup rumit kalau mau diperdebatkan dengan berdasarkan dengan tier list. Jadi saran saya kalau memang misalnya memang kalian mau cari produk, kalian cari saja informasinya. Kalau menurut kalian memang itu produk cocok seperti apa yang kalian butuhkan ya sudah ya. Jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak menerima informasi yang simpang siur di mana-mana kiri kanan terus itu jadi pertimbangan kalian, jadi apa ya istilahnya juga jadi membuat kalian jadi bingung ya. Apalagi saya juga tidak prefer juga kalau misalnya memang ada orang yang istilahnya kayak apa ya menjadi sebuah pahlawan buat sebuah produk power supply. Karena di Indonesia tidak ada jaminannya kamu menjamin sebuah produk itu misalnya hari ini barang ini pokoknya paling oke, paling bagus ini sudah hasil tesnya, tier listnya sudah tier list A, mungkin A+ atau mungkin SS+ ya kan atau SS++ ya kan. Suatu waktu ketika barang itu tiba-tiba isi dalamnya berubah, terus ternyata ada sesuatu, kamu kan bukan orang yang dipekerjakan di perusahaan itu gitu loh. Apa kamu yang gak pusing kalau kamu akhirnya dipersalahkan orang-orang karena kamu menawarkan sebuah produk ke orang lain yang ternyata barang itu bukan bahkan tidak ada urusan dengan kamu gitu loh. Jadi ya sebagai pengguna produk, pergunakanlah produk sewajar mungkin. Jika memang produk itu memang dirasa oke ya sudah. Tapi kalau misalnya memang orang lain punya pendapat lain yang memang berpikir bahwa saya pakai merek A, B, C, D, saya lebih cocok pakai produk itu, ya sudah.
Kecuali misalnya memang terbukti bahwa barang itu memang bermasalah, dites oleh sekian banyak reviewer memang produk itu bermasalah, tapi ada orang yang tidak menerima saran itu dan menganggap barang itu bahwa oke-oke aja aku pakai, ya sudah, itu juga Ada cerita juga. namanya barang kan resiko yang pakai kan, ya toh, kamu nggak melok bayar ya toh, atau nggak ikut bayar ya, kecuali kalau kamu yang membelikan ya silahkan kamu mengatur sesuai dengan kecuali buzzer vendornya mungkin. Ya kecuali buzzer ya, tapi hari ini kan buzzer sudah pakai AI. Oh iya. Ya jadi sudah tidak valid kalau itu ya kan. Kayak jadi kalau itu menurut saya mengenai masalah tier list. Jadi kalau mau dibilang valid apa nggak valid, valid aja tergantung dari siapa yang memberikan data itu gitu loh. Kalau memang reviewernya oke, tapi kalau memang orang lain mau nyadur itu silakan. Tapi kalau orang lain nyadur itu ya harus ditahu bahwa perawatan setiap reviewer itu pasti akan berbeda dan hasilnya saya berani menjamin tidak akan mungkin sama dari satu reviewer ke satu reviewer lain. Pasti akan berbeda karena metode tesnya mereka tidak mungkin 100% sama. Dan itu kayak kecuali yang ngetes ya itu kembali lagi standarisasi seperti kayak 80 plus yang ngetes, ada organisasinya. Yang ngetes ya peralatannya pasti sama, peralatan dia sendiri yang ngetes. Nah, kalau dia yang bikin standarisasi atau dia bikin tier list-nya produk, ya fine-fine aja. Memang mereka yang ngetes, mereka satu peralatan yang sama ya kan. Berarti kalau individu yang membuat tier list ini berarti tergantung keyakinan masing-masing ya. Mau percaya siapa kan? Ya percaya sama siapa? Percaya sama yang bikin atau percaya sama Tuhan atau percaya sama siapa kan terserah. Tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan masing-masing ya toh. Oke, nomor 2. Kualitas jeroan PSU. Nah, ini kan banyak yang mendewa-dewakan kapasitor Jepang lebih bagus daripada kapasitor Taiwan. Nanti Jepang dibedah lagi, ada Jepang yang bagus, ada Jepang yang ini yang tier bawah ini. Itu gimana, Bu? Gini loh, kembali lagi ya, namanya komponen hari ini ya. Produk itu kita mau ngomong itu kapasitor bikinan Jepang, kapasitor bikinan Taiwan, kapasitor bikinan China. Itu sebenarnya mau dibilang apakah kalian pasti yakin itu bener apa enggak, ya nggak ada yang tahu gitu loh. Barang itu mau diproduksi kapasitor merek Jepang diproduksi di China, mau barang itu diproduksi di Tangerang, mau diproduksi di Batam, itu nggak ada yang tahu gitu loh. Memang standarisasi ada dibikin, tetapi kan bisa jadi di sebuah apa ya, di tempat sebuah produksi itu bisa jadi mungkin standar pembuatannya dia berbeda dan itu mungkin sudah memberikan hasil yang berbeda gitu loh. Nah kalau kita terus diperdebatkan dengan misalnya kapasitor Jepang, nanti kapasitor Jepangnya harus pakai ini, kapasitor Taiwannya harus pakai ini. Ya saya sih setuju-setuju aja kalau mau dibedakan seperti itu. Tetapi satu hal yang perlu kalian ingat, jangan bingung dengan harganya. Memilih yang terbaik kan berarti siap mengeluarkan uang gitu loh. Jangan kalian mintanya A, B, C, D, E, dikasih produk yang benar-benar premium, begitu keluar harganya kaget. Katanya harganya terlalu mahal, masih banyak merek lain sama-sama pakai kapasitor Jepang, harganya lebih murah. Ya namanya produk, kalau dia memang harus pakai komponen yang grade-nya bagus atau kualitasnya bagus ya, kembali lagi harga tidak akan mungkin murah gitu loh. Ada harga ada rupa lah ya. Betul, ada harga ada rupa, dan memang kenyataan sampai hari ini pun juga kan orang lebih cenderung mencari produk murah. Itu kenyataan. Saya bukan ngomong bahwa itu menurut pendapat saya, tapi saya yakin kalau kalian cari di market yang terjadi hari ini tuh orang semua berlomba-lomba mencari produk murah, berkualitas, pembelinya banyak, garansi super panjang. Dan barangnya bagus sekali, tidak ada kalau itu, ya kan? Tapi itu kan harapan semua orang ya kan. Jadi pabrik pasti akan memenuhi apa yang kamu minta. Kamu minta murah ya dikasih barang murah. Tapi apakah garansinya bakal panjang? Apakah umurnya bakal panjang? Ya tidak ada yang tahu. Biasanya kan ada ilustrasinya di segitiga, murah, bagus, awet. Ya pokoknya intinya tuh tidak ada yang segitiganya terus berubah jadi satu di tengah, gitu nggak ada. Ini yang ada satu yang dikorbankan biasanya, ya. Sisi sini atau sisi sini ya kan. Ada segitiga. Jadi kurang lebih seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita bilang mau pakai barang itu bagus apa enggak, cuma memang kalau dari hasil tesnya memang selama ini kalau kita lihat power supply yang memang grade-nya dia grade murah, misalnya memang itu produk yang memang segmen marketnya dia entry level lah ya, atau mungkin memang produk-produk yang non sertifikasi ya, itu sudah pasti biasanya rata-rata mereka menggunakan kapasitor non branded malah. Bahkan itu ya kapasitor pasti dibikin di China kalau yang seperti itu ya, tapi istilahnya non brand yang bahkan tidak jelas antah berantah mereknya. Ya itu karena mereka ngejar murahnya. Tapi yang pasti biasanya kalau kita bicara kapasitor yang grade-nya rendah, itu dia akan umurnya lebih pendek, itu pertama. Terus kedua, kemampuan menyimpan listriknya dia tidak sebagus yang kapasitor yang benar-benar beres. Contohnya ini, sudah mati sekian lama, itu udah saya kasih beban sampai tes OCP, udah dikosongin, masih meletus ya kan. Tapi ada juga beberapa kapasitor yang memang selesai dia dipakai, begitu dia udah di drain habis, ya udah habis, nggak ada isinya apa-apa, dia udah nggak nyimpen ya, karena memang dia nggak bisa nyimpen selama itu gitu loh. Ada juga review kita yang nggak kenapa-kenapa kan, nggak keluar api tapi mati. Keluar jinnya, keluar jinnya. Ya tuh ada juga yang seperti itu. Jadi macam-macam ya karakteristiknya. Nah, jadi kalau kita bicara kapasitor ini, ya memang saran kita selalu belilah produk yang memang menggunakan kapasitor yang berkualitas. Karena kapasitor ini juga penting ya, karena memang dia sifatnya kan dia nampung listrik yang masuk dan menyuplai listrik itu supaya bisa tetap stabil ke komponen-komponen di area primary maupun secondary. Nah, tapi kan ada juga vendor yang kadang-kadang swap komponen.
Nah, kalau subkomponen kembali lagi kan, contohnya ini ada SPG yang di 3,1 berbeda. Dan saya yakin tuh di semua merek pun, saya pernah waktu itu juga, kalau mungkin kalian pernah lihat videonya yang kita pernah bikin videonya punyanya FSB, itu yang titanium, yang limited edition. Hydro TI ya? Hydro TI yang limited edition itu yang dikirim ke saya. Yang barang ada di saya dengan ada di Tech Power Up, itu beda isinya. Beda, nah, jadi itu gambaran paling simpel aja. Kita ngomong itu barang limited edition yang di situ ditulis bahwa barang itu cuma ada 20 atau 30 unit di seluruh dunia. Barang itu. Tapi isi dalamnya pun juga sudah berbeda ya kan. Jadi tidak ada satupun pabrikan saya yakin yang mereka istilahnya pernah menjanjikan bahwa mereka pasti akan kasih komponen yang selalu sama. Makanya kenapa kalau kita bicara sertifikasi, walaupun itu misalnya kalian lihat produk itu sudah disertifikasi Cybernetics lah, mau disertifikasi 80 plus lah. Bisa jadi mungkin kalian terima barangnya bisa jadi itu berbeda, belum tentu sama. Intinya itu. Dan nggak mungkin distributor buka Dan banyak tidak, kan? gini. Bukan. Yang paling penting lagi yang kamu perlu tahu adalah pabrik itu tidak mungkin serta-merta setiap kali keluar produk baru, setiap kali dia ganti komponen, dia kirim lagi untuk sertifikasi. Karena sertifikasi, sekali sertifikasi itu biayanya 6.000 US sampai 7.000 US untuk satu SKU. Masa setiap kali dia ganti komponen satu, minggu depan ganti komponen, sertifikasi ulang. Minggu depan ganti komponen, sertifikasi ulang. Itu enggak seperti itu caranya bekerja gitu loh. Jadi ya, mungkin ada yang bilang kadang-kadang golden sample bisa jadi, sample bisa jadi. Yang terbaik dikasih ke reviewer sertifikasi. Misalnya. Oh, yang buat ngetes sertifikasi, ya. Tapi ketika dijual di market mungkin komponennya sudah berubah. Itu bisa juga seperti itu. Jadi tidak ada yang menjamin bahwa 100% pasti dia kasih barang yang sama. Tapi kalau kita lihat di masing-masing kemasan ya, misalnya kayak di ini yang Vita GM, mereka cuma nulis Japanese bulk capacitor. Berarti nggak mungkin dikasih kapasitor Taiwan, China, sama-sama Jepang mungkin beda merek ya mungkin. Ya mungkin nanti bisa lihat reviewnya inilah. Oh ya. Ada bahasanya di situ. Ya kan kalau kita bahasannya terlalu anak kan juga nggak enak. Tapi yang pasti tulisannya Jepang, barangnya China. Ah itu. Reviewnya ini ya. Reviewnya itu. Singular. Oke, terus poin berikutnya, seberapa penting sertifikasi? Nah ini kan ada PSU itu yang kadang dia nulis sertifikasi itu nggak sesuai. Kadang ada yang di bawahnya, ada yang overclaim kan kayak gitu. Ada yang nggak masuk. Nggak ada levelnya. Oke, jadi gini, kalau kita bicara sertifikasi, kemarin itu memang sempat ada kita juga ngetes produk yang sertifikasinya itu bronze, tapi dari pengetesannya kita itu bahkan 80 plus nggak nyampe. Ya berarti kan istilahnya spesifikasinya tidak sesuai. Overclaim. Ya, tapi kembali lagi, ini sertifikasi yang ditulis sama dia ada nggak di websitenya Clear Result 80 plus itu, ada apa nggak di situ? Atau misalnya kalau dia ada kasih stikernya Cybernetics, ada nggak di situ? Kalau misalnya memang produk itu tidak ada di situ dan bahkan kita cari tidak ada di situ, ya toh. Kalau terus hasilnya dia lebih rendah daripada apa yang tertulis, ya berarti kan dia sendiri yang nempel, bukan badan sertifikasinya yang memberikan sertifikasi tidak sesuai kan? Berarti kan vendornya yang istilahnya comot aja apa yang ada lah. Ya kan banyak tuh kalau melihat power supply kan banyak 400 ribuan gold. Ada lah itu kalau kalian lihat nanti di grup-grup itu banyak lah. 400 ribuan, 500 ribuan sudah gold. Ya kalian nalar sendiri lah kira-kira dengan harga 400-500 ribu itu apakah kira-kira itu sanggup untuk membuat sebuah produk dengan sertifikasi gold. Sedangkan di merek-merek lain yang mungkin produksi masalnya jauh lebih besar daripada itu. Harganya lebih tinggi. Bahkan harganya lebih tinggi. Bagaimana caranya orang bisa produksi massal dalam jumlah lebih besar, tidak bisa memberikan harga lebih murah. Ya kan? Sesimpel itu kan pemikirannya kan? Nah, kalau masalah overclaim, ada beberapa yang memang mungkin ketika dicek produk itu memang kualitasnya dia bagus, tapi dia tidak memberikan sampai standar seperti itu. Biasanya ada alasannya, karena mereka berpikir bahwa barang ini dia pingin bertahan umurnya lebih panjang. Karena namanya elektronik kan pasti akan turun. Lama-kelamaan akan turun efisiensinya dia ya. Tapi ketika turun itu pun juga masih mencapai level yang mereka sudah set itu gitu loh. Tapi ada lagi yang barang itu kalau kamu cari sertifikasinya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tapi itu bukan karena barang itu tidak ada sertifikasinya. Bisa jadi karena barang itu diproduksi oleh OEM manufacturer tertentu dan OEM manufacturer itu sudah mendaftarkan sertifikasinya produk itu. Sedangkan produk merek itu menggunakan seri yang sama digunakan oleh produk OEM aslinya dia yang sudah dicatatkan serinya. Kalau itu selama itu barang itu memang dicek serinya keluar dan serinya memang ada di sana, ya itu berarti memang sudah tersertifikasi. Karena kadang-kadang kan OEM ada beberapa yang memang mereka bikinnya istilahnya aku jual ke kamu serinya pakai seri ini, kita pakai platform ini, udah kamu tinggal ganti stiker aja. Paling kita cuma tinggal ganti dikit-dikit bodinya atau kita ganti stikernya, desainnya dikit-dikit, tapi platformnya tetap sama semua. Tapi ada juga yang tiba-tiba menghilang dari 80 plus itu gimana tuh tanggapannya? Ya kalau menghilang dari 80 plus kan cuma dua kemungkinan. Ya, dua. Melakukan kesalahan, terus akhirnya dihapus, atau
Karena dia mau diblokir sama negara yang punya 80 plus. Karena kan negara yang punya 80 plus ini kan Amerika. Ya. Nah, jadi ada juga brand yang memang juga dihapus ya. Salah satunya ya Deepcool itu. Karena Deepcool itu memang sempat dia bermasalah dengan pemerintah Amerika. Bukan karena produknya tidak beres, tapi karena dia punya hubungan dagang dengan Rusia. Jadi Amerika akhirnya melarang produk itu untuk dijual di Amerika karena dianggap bahwa dia melanggar embargo ya. Jadi ya hal-hal seperti itu, tapi itu bukan berarti bahwa produknya terus akhirnya langsung jadi tiba-tiba jadi produk sampah, enggak. Karena dia dicabut karena memang ya kembali lagi masalah politik. Kalau masalah politik ini hal yang sulit untuk diperdebatkan ya. Tapi juga susah ya, kita nggak ikut itu peperangan. Kita cuma bikin PSU kan gitu kan. Ya pabriknya ya, kita cuma bikin PSU, cari duit, jualan ke Rusia. Tapi kan tidak mendukung Rusia untuk berperang. Tapi kan jualan karena butuh duit. Nah, ngomongin sertifikasi ini kan ada juga masalah proteksi. Sekarang kita ke proteksi. Ada juga yang ya asal nempel proteksi lah. Waktu dites meletus atau keluar asapnya itu gimana? Banyak kalau seperti itu. Jadi kalau beberapa, tapi itu biasanya di power supply yang memang grade-nya dia entry level atau memang barang-barang murah ya. Tapi kalau power supply yang sudah bermerek ataupun bersertifikasi jelas, itu hampir tidak ada kasus seperti itu ya. Karena untuk melewati sertifikasi itu kan mereka juga melakukan beberapa pengetesan. Jadi kalau dia misalnya tidak mengikuti kan standarnya Intel itu jelas ya. Kalau kalian mungkin download file guideline-nya Intel itu jelas sekali tentang power supply bahwa sebuah power supply yang mengikuti standar guideline-nya Intel itu harus lolos dari berbagai macam pengujian. Jadi ada pengujian intrust current, ada pengujian voltase itu dia regulasinya berapa jauh ya kan. Terus pengetesan proteksi itu whole uptime tidak ada kan. Whole uptime, overcurrent, overpower itu semuanya ada standarnya ditulis sana dan itu semua power supply memang diwajibkan ada yang required. Kalau required itu berarti power supply itu untuk bisa mengikuti standarnya si Intel itu harus wajib bisa itu. Nah kalau tidak bisa itu kan berarti produknya tidak mengikuti standar itu kan. Ada juga yang opsional ya? Ada yang opsional, betul. Kalau opsional ya berarti power supply tidak wajib seperti itu. Tapi kalau yang sudah tulisannya required ya harus seperti itu. Kalau dia tidak sampai ikuti standar itu berarti dia tidak berjalan sesuai dengan standar yang harusnya ditentukan oleh Intel. Dan standar yang dibentuk oleh Intel ini pasti akan diikuti oleh semua badan sertifikasi. Karena ini memang standar wajib gitu loh. Jadi kalau sudah ada sertifikasinya tapi lewat dari itu, ya berarti antara dua kemungkinan. Kalau dia nggak ngirim golden sample, ya berarti memang ada yang tidak beres dengan produknya. Oke. Terus kalau masalah ripple, ini kan banyak orang yang kadang lihat ripple terlalu tinggi terus ini produk pasti jelek gitu. Ripple tinggi, ripple rendah. Ini juga memang gini, ripple tinggi, ripple rendah itu kan kembali lagi tergantung dari EMI filteringnya power supply. Jadi kalau kalian lihat di power supply itu, setiap kali input power supply awal masuk dari listrik AC itu pasti ada banyak komponen yang namanya EMI filtering. EMI filtering itu dia fungsinya memfilter listrik yang masuk ke ini ya, ke komponen primary lah. Primary terus habis itu nanti akan di-convert jadi secondary ya. Jadi dia fungsinya itu meredakan segala gejolak-gejolak ataupun apa yang tidak beres masuk ke listrik itu. Tapi kalau filteringnya tidak ada, berarti listrik yang masuk ke komponen utama itu semuanya tanpa ada filtering sama sekali. Nah itulah yang kadang membuat kenapa ripple-nya power supply itu bisa tinggi. Tapi ya kembali lagi, ripple itu hanya terjadi, tinggi itu hanya terjadi di power supply yang memang entry level. Tapi apakah pasti jelek yang ripple-nya tinggi? Kalau ripple tinggi, mau dibilang pasti jelek apa enggak, ya seharusnya kalau kita bicara itu standar dari elektronika, ya itu pasti kualitasnya nggak bagus. Karena kalau ripple-nya terlalu tinggi, atau apalagi kalau sampai melewati batas standar yang sudah ditentukan oleh Intel, jadi 12 volt itu harus di 120 mV maksimum, kalau yang untuk voltase lain itu 50 mV maksimum. Kalau dia udah lewat dari itu, ya berarti itu sudah batas yang berbahaya. Memang mungkin kalau ripple ini bukan hal yang bisa langsung terlihat ya. Kayak voltase, kamu misalnya voltase 12 volt, kamu masukin 14 volt, terbakar komponen kelihatan kan. Tapi kalau ripple, kadang ripple itu bisa 200-300 mV atau bahkan 400 mV. Memang dia belum merusak. Tetapi kalau itu berjalan terus seperti itu terus berulang-ulang, ya VRM-nya KO pasti. Karena voltage regulation kan, modulator kan, ya itu pasti akan jebol. Berikutnya masalah ini kabel yang sejak awal perilisan jadi masalah di RTX 4000, 12 ya, ini 12 VHA PWR ya. Ini ya, kan awalnya yang masih RTX 3,0 ya kan ya. Tapi setelah itu kan berubah menjadi 12 volt 2x6. Ya ceritanya sebenarnya kan ini kabel ini harusnya dengan berubah menjadi 12 volt 2x6 ini masalah ini terselesaikan. Harusnya. Tapi ternyata pada kenyataannya sampai hari ini kan masih banyak problem terjadi. Dan beredar lagi isu bahwa kemungkinan besar karena ukuran kabel kurang terlalu tipis katanya. Atau ada baiknya mungkin kabel itu diberi sensor temperatur, jadi sampai temperatur tertentu dia atau cut off gitu. Cut off ya kan. Jadi sampai sekarang ini sebenarnya kabel ini masih jadi polemik juga. Cuma memang kemarin saya sempat lihat ada beberapa orang yang berpikir bahwa kenapa kabel ini nggak diganti aja dengan kabel 8 pin dipakai konverter. Kalau saran saya, pakailah kabel yang sudah ada. Karena kalau kamu kasih kabel konverter yang lain, terus kabelnya terbakar, yang rugi kamu. Karena apa?
Karena berarti kamu menyalahi apa yang sudah ada di power supply itu. Kamu salah lagi nanti kalau VGA-mu terbakar. Tapi kalau kau Indra lihat ini kabel bawaan dari GPU kita ya, kondisinya gimana kok? Ini kan sering tak pakai ini. Ya tapi mungkin ini kalau kita bicara kabel yang kamu pakai ini ini juga mungkin karena kita penggunaannya itu gini loh. Kalau kabel ini sebenarnya karena selama ini kita pakai kabel-kabel seperti ini kan kita pemasangan itu kabel bener-bener lengkuknya itu maksudnya masih dalam tahap yang masuk akal gitu loh. Nah kemarin sempat memang ada beberapa orang yang kita lihat juga kasus sampai terbakar itu karena kabelnya dia masih selalu sampai ini ditekuk miring sekali apa. Nah kabel-kabel ini kalau dipasang miring atau tidak tepat posisi lekuan kabelnya itu kan pin di dalam bisa berputar atau bergeser. Nah kalau sudah berputar bergeser dia nggak nempel dengan benar pasti akan ada terjadi namanya apa ya kalau kita bicara itu konslet ngefong ya. Kurang lebih seperti lah. Jadi dia ada percikan sentuh percikan di dalam situ sampai akhirnya jadi panas dan akhirnya terbakar gitu loh. Dan ini pun juga terjadi di VGA-nya Hani. Oh ya. Jadi 3090. Uncle Hani itu dia VGA-nya dia 3090 itu pun juga sama. Itu karena posisi kabelnya dia ketarik miring seperti ini dan ternyata dia nggak sadar pada waktu kita lagi bongkar-bongkar mau ganti bersih-bersih bloknya apa segala ternyata konektor kabelnya itu leleh ya. Itu kabel 8 pin ya dia pakai. Jadi itu bukan 12 WPR ya. Itu masih pakai 8 pin biasa, ujungnya 8 pin itu udah leleh. Yang di power supply kan, bukan yang di VGA. Yang di VGA. Untungnya yang di VGA-nya nggak rusak konektornya. Jadi apa ya kita bicara kabel itu bisa terjadi dimanapun tergantung pemasangannya juga sama posisi konektornya. Karena memang punya Hani waktu itu memang kenapa dia bisa sampai seperti itu karena kabelnya itu benar-benar nekuknya ke samping kanan ketarik gini. Karena asumsinya kan orang berpikir bahwa 8 pin ya aman, fine aja kan 8 pin tidak ada kasus seperti itu. Ternyata terbakar. Dan itu sama dia cuma di limit 250 watt. Ya. Di undervolt lah kalau VGA-nya. Jadi ya kalau kita bicara kabel ini terbakar apa tidak, ya kalau kamu pas apos memang ada kasus seperti itu terbakar. Cuma saran saya sebaiknya untuk sementara ini tetap gunakan aja kabel bawaannya power supply aslinya. Sementara jangan diganti-ganti dulu dengan kabel yang berbeda karena takutnya ketika ada masalah, ada yang terbakar atau ada problem, yang disalahin ya bisa jadi nanti kamu sebagai pengguna yang disalahkan dan akhirnya kamu tidak bisa mengklaim garansi atau apapun itulah ya. Tapi ya terlepas dari produk itu bisa digaransikan apa enggak kan kita nggak tahu. Tetapi intinya kalau kamu sudah menggunakan power supply yang tepat, kabel yang tepat, pemasangannya semuanya sudah benar dan terjadi kasus terbakar seperti itu, intinya kan kamu punya basis untuk berargumen kan. Itu contohnya kalau misalnya power supply kita masih ATX 3.0, belum ada native 12 WPR, otomatis kita harus pakai ini dong bawaan VGA-nya. Ya bisa-bisa aja pakai itu, tapi ya kembali lagi saya selalu kalau sarankan kalau untuk power supply sebisa mungkin pakailah kabel yang memang sudah ada native kabelnya dia, bawaannya dia aslinya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang itu masih belum ada seperti itu, ya mungkin ada baiknya kamu berpikir untuk sementara gunakan dulu VGA yang memang sudah ada, atau kalau kamu memang berpikir untuk ganti ke VGA yang memang sudah menggunakan konektor 12 PHVWR atau 12 volt 2x6 ya power supply-nya kalau enggak dinaikin lah. Berarti kalau ada kasus kebakar ini salahnya siapa ini sebenarnya? Harus itu lagi ya. Kalau kita mau bilang salahnya apa sebenarnya paling salah bikin standar. Siapa yang bikin standar itu? Gitu ya. Ya benar kan? Kalau kamu sekarang nggak bikin standar seperti ini, standar konyol seperti ini, ya kan kasus itu tidak akan terjadi gitu loh. Sedangkan kenapa produsen lain tidak pakai standar ini masih? Ya kan pertanyaan itu. Memang ada AMD sekarang yang baru pakai ini juga kan? Itu cuma di tapi kelas kan dayanya workstation kecil. sih. Masalahnya dayanya kan kecil gitu loh. Cuma di kelas workstation. Kemarin aku lihat di Computex. Ya, jadi ada baiknya memang kalau kalian memang punya graphic card yang pakai standar kabel seperti ini ya pakailah kabel bawaan asli dari power supply-nya ya untuk menghindari segala macam masalah, dan kalau ada masalah apapun juga paling enggak kalian punya basis standing yang kuat dan jelas gitu loh. Karena istilahnya kalau kamu sudah memang pakai produknya resmi semuanya jelas, kabel semua asli bawahnya terus terjadi sesuatu kan paling enggak kamu bisa memberikan pendapatmu gitu loh. Tapi ada juga kan vendor power supply yang dia jual aftermarket native 12 WPR. Ya kayak MSP itu. Dia kan punya yang konverter itu ya. Ya kalau itu kan pakai barang bawahnya dia sudah toh. Dia kan mengeluarkan itu berarti kan dia yakin bahwa kabel itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya kan. Jadi kalau terjadi sesuatu kan berarti ya itu yang bertanggung jawab tinggal yang pakai yang masang sama yang produksi kabelnya kan. Sesimpel itu kan. Karena ada beberapa vendor yang memang bikin kabel konverter yang kayak gini. Ya tapi memang kemarin kalau kita nemu itu ada yang kasus orang terbakar yang di Discord-nya kita itu kan memang karena kabelnya kabel custom. Custom. Saya nggak tahu kalau untuk kabel yang bawaan manufacturer itu apakah sudah ada seperti itu apa enggak, karena punyanya Hani itu pun juga sama, punya Hani itu juga kabel custom. Jadi ya mungkin ada baiknya untuk sementara waktu ya gunakan aja kabel bawaan dari power supply dulu itu untuk mencegah segala macam masalah ataupun problem-problem yang terjadi ya, karena sampai hari ini memang masih simpang siur informasinya. Pastinya ini penyebabnya apa.
Itu masih belum ada yang jelas, cuma kalau melihat dari konektor seperti ini 600 watt dibebani 600 watt dengan konektor seperti ini, yang dimana ini cuma mungkin kayak 8 pin 3 biji seperti ini, ya mungkin itu bisa jadi salah satu masalah kalau kabelnya dia memang AWG-nya tidak cukup Dan pasti yang sanggup untuk menangani itu. yang kena duluan pasti seller power supply-nya ya, bukan seller VGA-nya kan? Bisa Yang paling apes ya sebenarnya yang punya barang, yang pakai punya PSU, yang punya VGA, yang beli customer yang paling apes karena begitu rusak dia pasang terbakar belum tentu dia diganti kan, VGA belum tentu diganti, PSU juga belum tentu diganti. Jadi karena lihat ada cacat fisik. Betul, karena ada faktor cacat fisik itu. Oke, gitu. Tapi misal kalau yang kebakar cuma kabelnya, leleh kan ada tuh kabelnya yang bagian dekat portnya leleh. Ya gitu. syukur-syukur kalau cuma kabel itu yang terbakar ya, paling nggak masih bisa diganti. Tapi kalau yang terbakar VGA-nya ya itu kan berat. Kesimpulan akhirnya, apakah PSU yang bagus itu apa ya? Apakah jadi investasi? PSU yang mahal, yang premium? Ya intinya gini, kalau kamu sanggup beli barang mahal, sanggup beli barang premium, saran saya pergunakanlah memang power supply yang sanggup untuk menyuplai daya dengan baik ke situ. Kamu spend uang mungkin lebih 1.500.000, 1 juta atau 2 juta, lebih banyak kamu spend hanya untuk membeli power supply yang bagus, itu kan juga jauh untuk istilahnya gini loh, mengamankan barang-barang yang kamu pakai gitu loh. Masa kamu mau sih keluar uang beli peralatan komputer atau peralatan part misalnya sudah keluar 50 juta, 60 jutaan hanya karena hemat power supply, kamu pakai power supply harga 1 jutaan terus terbakar komponenmu atau rusak, kan ya rugi juga yang punya barang kan. GPU-nya juga lebih mahal kan sekarang? Iya, apalagi dengan hari ini harga GPU sudah semahal ini, saran saya ya pergunakanlah memang barang yang sepantasnya. Jadi saya juga tidak ngomong bahwa kamu harus pakai power supply harga 5 juta, 6 juta untuk komputer yang harganya cuma 1 juta kan. Nggak wajar juga gitu loh ya. Jadi sesuaikan aja apa yang dipakai dengan harga produk yang dipakai. Umumnya sih biasanya orang-orang berpikir itu bahwa kalau punya komputer itu ya power supply itu minim-minim 10% lah. 10% dari total rakitan. Dari total harga PC-mu ya toh, sesimpel itu toh. Minimum lah ya. Jadi kalau PC 50-60 juta ya kamu beli titanium atau mungkin platinum 5 jutaan, masih 4 jutaan, 5 jutaan masih masuk akal ya kan. Tapi kalau misalnya kamu sampai punya komputer 50-60 jutaan terus mau berhemat cuma cari power supply 500.000, 600.000-an, 700.000-an, wah itu sih kalau saya pikir mungkin sementara komputernya dijual dulu, kamu pergi ke dokter, cara berpikirnya yang harus diobati dulu itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini bahasan power supply kita hari ini. Jadi buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar tentang power supply, kalian bisa tanya nanti di kolom komen di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Bagikan juga konten ini ke teman-teman kalian yang mungkin masih pemuja tier list ini dan orang-orang yang memang masih bingung memilih power supply apa yang tepat untuk komputernya. Dan buat kalian yang suka baca artikel, jangan lupa kalian kunjungi website kita di ars.co.id dan follow semua sosial media kita Ars ID Media. Saya Indra, saya Aldi. Sampai ketemu di konten kita berikutnya. Berarti kok Indra habis ini bikin PSU tier list? Bisa dipikirkan.